Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bercerita ya. Bahwa saya beberapa waktu yang lalu ya membuat video yang mengatakan juga cerita bahwa cerita saya itu bertemu dengan seseorang yang pernah menjadi gurunya Pangeran Diponegoro ya dan pernah berperang pada masa Sultan Agung ya, dan dia juga bercerita pernah memomong waktu kecilnya Pak Kusno ya, waktu kecilnya Pak Soekarno ya. Ini saya bercerita bahwa seseorang itu juga mengaku bahwa kalau dia adalah bisa digambarkan dengan matahari, atau kata lain dengan Bathara Surya atau Eyang Surya ya. Memang sangat sulit menerima sesuatu yang di luar logika ya, di luar ekspektasi kita ya. Di luar jangkauan pemikiran ilmiah kita, sangat sulit. Oleh karena itu pemahaman yang memungkinkan menerima sesuatu itu adalah hak dari Allah, adalah keimanan ya. Keimanan bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu yang mencipta segala sesuatu. Ini baru nanti sampai akan memahami bahwa dari sesuatu yang tidak masuk akal itu ya menjadi percaya. Sebab apa? Sebab ini ya, tidak mungkin seseorang itu memahami alam semesta ini tanpa sebenarnya memahami Allah itu sendiri ya. Karena apa? Karena sudah jelas dalam Al-Quran bahwa penciptaan Adam itu sebagai khalifah di atas bumi ini. Oleh karena itu pengetahuan tentang alam semesta dan penciptaannya ya, ini tentu Allah memberikan kelebihan atas Adam ya. Atas Adam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa saat Allah berkata bahwa Allah akan mencipta seorang manusia ya, yang dari tin kemudian menjadikan khalifah di atas dunia ini, maka dari golongan malaikat ini dia sepertinya ya menawarkan diri, bukankah dia lebih taat, lebih misalkan lebih pandai misalkan seperti itu. Tapi Allah telah mengatakan, bukankah saya lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Seperti itu ya. Akhirnya Allah mencipta Adam, dan kemudian Allah menanya kepada golongan malaikat itu, dan ternyata golongan malaikat itu tidak bisa menjawab pertanyaan Allah itu ya. Kemudian Allah disuruh membaca atas apa yang diajarkan oleh Allah, dan Adam yang ya, pokoknya dari situ Adam yang lebih memahami ajaran Allah itu. Oleh karena itu Allah telah mengatakan, bukankah aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui ya toh.
Semacam itu apa? Inilah bukti bahwa Allah mencipta Adam ini bukan evolusi dari perwujudan manusia setengah kera kemudian berkembang seperti yang dipahami oleh teori Darwin ya. Tidak seperti itu. Saya yakin tidak seperti itu. Walaupun pengertian teori Darwin itu sudah diajarkan dalam dalam sekolah-sekolah, dalam literatur pendidikan di dunia ya, baik di Indonesia maupun di dunia yang lain seperti itu ya. Oleh karena itu saya sangat yakin harusnya ya, pengembangan ilmu apapun harusnya didasari dulu dari pemahaman Al-Quran. Sebab apa? Dari Al-Quran itu memang dinyatakan oleh Allah tidak ada keraguan sama sekali kalau petunjuk Al-Quran itu berasal dari Allah, bukan dari upaya Kanjeng Rasul Muhammad ya. Maka memang saat itu banyak pemahaman bahwa yang mengira Kanjeng Rasul itu gila, Kanjeng Rasul itu seperti orang ngelindur ya, semacam itu. Banyak saat itu cemoohan orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang kafir dan musyrik mengatakan demikian ya. Tapi sudah dikatakan, sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami pula lah yang menjaganya ya. Oleh karena itu yakinlah bahwa sebenarnya Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang Muslim saja ya, tetapi untuk keseluruhan alam ya. Oleh karena itu, wahai yang non Muslim, pelajarilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna dan tujuan mencari kebenaran yang hakiki. Nanti sampean akan tahu ya tahu. Tentunya kalau sampean mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, saya sangat yakin petunjuk akan diberikan oleh Allah tentunya ya. Bahkan oleh mereka yang mengklaim diri beragama Islam ya. Kenapa? Saya sangat yakin mungkin dari 80%-nya dari 90% masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu bagi Muslim maupun non-Muslim sebaiknya lah, karena sudah diterangkan bahwa Al-Quran bentuk penyempurnaan dari kitab-kitab terdahulu ya. Memang sudah dikatakan demikian toh. Oleh pemahaman sampean sebenarnya ya toh, baik pemahaman Hindu, Buddha dan lain-lain ya. Bahkan orang yang mengaku Muslim belum tentu memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, bagi siapapun ya, yakinlah bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tapi untuk keseluruhan alam
ya. Jadi penafian apapun, penolakan apapun terhadap Al-Quran, cobalah pahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, agar sampean tahu apakah Al-Quran itu sebenarnya, ya. Benarkah itu ajaran murni dari Allah, atau hanya seperti prasangka sampean-sampean bahwa ini adalah sebagai syair dari Muhammad ibnu Abdillah, ya. Atau dari dari orang yang gila, ya sampean anggap gila Kanjeng Muhammad itu. Ini benar-benar dari Allah atau hanya rekayasa dari Muhammad? Sampean akan tahu jika sampean mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya katakan, bahwa sangat sulit menerima bahwa seseorang yang saya temui itu adalah Eyang Surya atau Bopo Surya, ya. Sangat sulit memahami bahwa yang saya temui itu Bopo Surya, ya. Memang saat itu pun saya juga belum begitu mengerti, ya. Tapi orangnya saat ini sudah kalau kelihatannya yang meninggal, ya, sudah meninggal. Oleh karena itu, sebagaimana saya katakan bahwa sebenarnya kita hidup, kalau dipandang dari sisi alam, misalkan kejadian alam, Big Bang, terus dari 6 masa itu, ya. Pertamanya Big Bang, kemudian penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi, laut dan lain-lain. Ini dari situ kan tidak terlihat bahwa ada kehidupan selain di dunia, di planet bumi ini, ya toh. Oleh karena itu pemahaman manusia, ya, harusnya dipahami. Kalau orang-orang yang memahami ilmu hakikat, ya, dia akan tahu bahwa ada pengertian, khususnya orang Jawa, ya, ada pemahaman jagat alit dan jagat agung, ya. Nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan apa sebenarnya relevansi antara jagat alit dan jagat agung, ya. Demikian halnya dengan pemahaman masalah Bopo Suryo, ya, ibu bumi dan lain-lain. Nanti di lain waktu akan saya ceritakan dan akan saya buatkan video, ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.